Aku punya satu kata untuk buku ini. Gila, G-I-L-A. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku mau nge-review buku yang isinya sebuah memoir yang ditulis oleh Tara Westover yang judulnya Educated. Nah sebenarnya aku tertarik dengan buku ini tuh karena satu hal, yaitu buku ini tuh populer dan judulnya sangat menarik, Educated atau dalam bahasa Indonesia terdidik. Terus aku juga dimotivasi oleh seorang teman yang udah baca buku ini dan dia tuh bilang, "Teh, buku Educated karya Tara Westover tuh bagus loh teh, coba deh katanya dibaca," dia bilang gitu. Jadi sebenarnya kan emang udah nangkring lama nih di TBR, terus ada motivasi begitu, jadi akhirnya ya udah deh aku baca di akhir Desember tahun 2023 kemarin dan baru selesai itu di tanggal 24 Januari. Jadi emang lumayan lama, hampir 1 bulan lah, 1 bulan buat nyelesain si buku itu. Oke, kita langsung aja ke sinopsis yang aku buat sendiri, walaupun mungkin di belakangnya tuh nggak terlalu gamblang sinopsisnya. Jadi aku mau ngasih warning dulu ke kalian kalau misalkan nanti di sini akan ada spoiler. Tapi balik lagi, karena ini adalah sebuah memoir, sebenarnya akan baik-baik saja sih kalaupun misalkan aku ngasih spoiler yang terlalu banyak. Oke, jadi ini tuh bercerita tentang Tara yang tinggal di Bucks Peak. Aku nggak tahu ini cara ngomongnya kayak gimana, tapi tulisannya Bucks Peak kayak gitulah. Itu adalah area pegunungan yang ada di Idaho. Dia tinggal bersama ibu, ayah, dan 6 saudaranya. Tara merupakan anak bungsu. Nah, ayahnya ini dia tuh nggak percaya dengan apapun fasilitas dari pemerintah, mulai dari sekolah, rumah sakit, atau ke akte-akte kelahiran. Mungkin sebenarnya agak diragukan ya kalau mereka punya kartu keluarga gitu kan. Nah, maka dari itu sejak kecil Tara ini nggak pernah dikirim ke sekolah umum, tapi dia tetap mendapatkan pendidikan dengan cara homeschooling dari kedua orang tuanya. Masa kecilnya Tara ini tuh sangat biasa, mulai dari ngebantu ibunya di dapur, ngebantu ibunya buat bikin kayak minyak-minyak gitu buat dijual, ngebantu juga ibunya jadi asisten bidan, hingga ngebantu ayahnya di ladang rongsokan dan lumbung gandum. Lumbung atau apa gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan gandum lah ya, yang sebenarnya itu adalah pekerjaan cowok. Cuman karena ayahnya itu udah nggak punya kru lagi, karena satu persatu dari kakaknya tuh pergi dari rumah memiliki kehidupan baru, dan beberapa lagi ada yang cedera. Nah, namun nih semakin Tara dewasa, Tara tuh mulai ngerasa ada ketertarikan untuk bersekolah umum. Ingin memiliki kehidupan sosial seperti pada umumnya. Tara juga mulai ngerasa ada yang janggal nih sama keluarganya. Meski memang gak menyangkal bahwa Tara sangat menyayangi mereka. Tara lalu kemudian membulatkan tekad untuk pergi. Dia ingin bersekolah, mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi meskipun itu harus menentang keinginan ayahnya. Tara memang udah sangat muak mendapatkan perlakuan kasar dari kakaknya yang bernama Sean dan menghadapi ketidakpedulian ayahnya. Nah, sekarang kita mulai ke review Educated, Tara Westover. Awalnya aku pikir buku ini tuh akan mengusung tema peningkatan pendidikan dari masa lalu hingga masa kini. Mungkin mirip-mirip Teach Like Finland, walaupun aku juga belum pernah baca. Tapi ternyata saat dibaca, ini tuh ceritanya sungguh-sungguh di luar nalar. Maksudku gini loh, kok ada ya keluarga semacam keluarga Tara ini? Meski memang gak dapat dipungkiri bahwa sebagian kecil yang Tara alami terjadi di sebagian keluarga yang pernah aku temui. Jadi memang aku juga pernah ngedenger bahwa ada keluarga yang menolak beberapa fasilitas dari pemerintah. Contohnya aja, imunisasi.
Membaca kisahnya Tara ini ngebuat aku ngerasa geram dan sesekali harus berhenti karena nggak kuat nih buat nahan amarah. Jadi bener-bener kayak otak tuh panas. Kayak apa ya, darah tuh mengalir semua ke atas gitu. Nah karena itu juga ngebaca ini tuh butuh waktu yang lumayan lama. Jadi kayak harus ngedinginin dulu kepala, baru baca lagi, kesel lagi, taruh lagi, dingin dulu kepala, nanti baca lagi, kayak gitu. Beberapa hal toksik di luar nalar yang aku temui dalam buku ini nih ada 3 diantaranya. Yang pertama, kecelakaan mobil yang hampir menewaskan anggota keluarga. Ayahnya tetap menolak ngebawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dan di kecelakaan mobil yang pertama ini, ibunya itu kayak orang yang gegar otak. Bayangin sama kalian, kecelakaan mobil parah, ibunya kayak soal gegar otak, matanya dua-duanya bengkak, penglihatannya juga jadi sensitif, amat sangat sensitif terhadap cahaya, sampai dia itu lupa. Kadang-kadang lupa, kayak orang Alzheimer gitu lah. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang inget. Terus dan dia tuh memang membaik, cuman membaiknya tuh lebih lama. Mungkin kalau misalkan dibawa ke rumah sakit, hal yang kayak gitu tuh nggak akan terlalu lama diderita sama ibunya ini. Pemulihannya amat sangat lama. Itu sih kegilaan pertama. Yang kedua, kecelakaan di ladang rongsokan yang sering membuat cedera hingga menghilangkan 1 jari tangan. Ayahnya tetap nolak pakai alat pengaman tambahan. Ini kejadian oleh kakaknya Luke. Bukan kakaknya Luke, kakaknya Tara yang namanya Luke. Jadi kakaknya Tara yang namanya Luke tuh sampai kehilangan jari kelingking atau jari manis gitu ya, setengahnya. Dan ayahnya tuh kayak nolak. Terus kakinya cederanya tuh bukan cedera yang kegores gitu, udah enggak, cedera tuh sampai kayak dagingnya keburai gitu keluar. Dijelasin ya kayak gitu sih sama Tara ya, itu. Terus ada perilaku dan ucapan kasar dari kakaknya Shawn yang mencederai fisik dan mental, tapi ayahnya nih tetap abai dan terkesan membenarkan. Jadi kayak seolah ya emang bener, lu kan perempuan gitu. Shawn tuh bener, cuman maksudnya tuh gini loh, Shawn tuh kayak orang yang senggol bacok gitu ya. Kayak nyenggol dikit langsung gue bacok loh, kayak gitu. Kayak karena menyinggung sedikit tuh Tara langsung dipiting, tangannya langsung dipiting, rambutnya jenggut tuh apa sih bahasa Indonesianya, pokoknya ditarik gitulah rambutnya kan ya. Habis itu tuh didorong, dibawa ke kamar mandi, diceburin ke toilet. Bayangin ceburin ke toilet, bau. Gila gak sih? Kayak gitu. Tapi terlepas dari kisah keluarga Tara yang sangat ingin aku getok satu persatu ini, kita bisa ngambil poin-poin utamanya. Yang pertama, Tara itu punya motivasi tinggi akan pendidikan meski harus menentang keluarga. Yang kedua, Tara punya motivasi tinggi untuk keluar dari jerat lingkungan toksik meskipun memang tidak mudah. Yang ketiga, pencarian jati diri Tara yang tanpa lelah menggunakan nalar dan pengetahuan. Dari kisahnya Tara ini pun aku dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang kita dapatkan, semakin terbuka pemikiran kita akan hal-hal yang terjadi di sekitar. Rasionalitas kita itu akan berkembang dan kita akan lebih bisa memahami diri sendiri. Dari sini juga Tara semenjak sekolah ini, Tara juga udah mulai bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ayahnya ini sakit secara psikologis. Gitu, nanti aku jelasin di kesimpulan. Nah, Tara tuh butuh waktu lama untuk bisa melepaskan diri dan merelakan keluarganya. Butuh beberapa mentor, teman yang rasional, dan beberapa tingkat pendidikan. Karena ya emang jelas itu nggak mudah. Nah, kita ke kesimpulannya. Aku punya satu kata untuk buku ini. Gila, G-I-L-A. Karena nggak habis pikir gitu ada orang yang setoksik ini. Jangan kan orang gitu, keluarga setoksik ini.
Tapi penyebab toksiknya bisa kamu dapatkan kalau membaca buku ini. Tapi aku jelaskan sedikit bahwa sebenarnya memang ada gejala sakit mental yang diderita oleh ayahnya dan juga Shawn gitu. Makanya Tara ini yang ngerasa, jangankan Tara gitu, hampir seluruh keluarganya juga ngerasa bahwa ya aku tuh sebenarnya menderita, cuman kayak nggak ada pilihan lain. Sementara Tara ini karena mungkin dia juga beruntung, dia pintar, dia mendapatkan beasiswa, jadi bisa keluar dari situ dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Buku ini aku rekomendasikan untuk kamu semua yang lagi nonton nih. Kamu yang lagi nonton, kalau kamu suka buku dengan genre memoir seperti ini dan belum pernah baca buku ini, sebaiknya kamu mulai baca. Dan untuk kamu yang belum pernah membaca memoir kayak aku, buku ini bisa banget buat dinikmati dan banyak banget hal yang bisa kamu ambil dari kisahnya Tara ini. Oke, segitu dulu review kali ini dan thank you banget yang udah nyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.